Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca risalah Bughyatul Muhibbin tentang manaqib Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi warham li syaikhina Abil Badali wa sumba fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wa akhtim bi khatimatil husna ma'a salami wa salli ya Rabbana ala nabil hashimi wal ali washabi wal atba'i kullihimi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Alladzina amanu wa kanu yattaqun Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah La tabdila li kalimatillah Dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 62 sampai 64. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya beliau, Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu, itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya beliau radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga
adalah halnya beliau radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam. Ihtilam artinya mimpi basah dengan keluarnya air mani yang menandakan dewasanya seseorang. Jadi halnya beliau radhiyallahu anhu tidak pernah ia ihtilam seumur hidupnya, hingga baliknya beliau radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya beliau radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika beliau radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi ternyata listriknya padam, hingga beliau radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah halnya beliau radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya beliau radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perompak atau perampok, penganut ilmu yang sesat. Dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perampok atau perompak itu bertemu dengannya beliau radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepada beliau radhiyallahu anhu agar diluruskan akan i'tikadnya yang sesat, serta dibimbing oleh beliau radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, yang artinya kapalnya para wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya beliau radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah beliau radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi
bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya beliau radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan beliau Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya beliau radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu sering pula liqa atau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqazatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi berjalan-jalan, siyahah pergi ke hutan, siyahah pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasannya beliau radhiyallahu anhu adalah seorang wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi beliau radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Sagob Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika beliau radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya beliau Abah Guru Sekumpul
radhiyallahu anhu seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Ini kutub cilik, kecil, kutub yang masih kecil. Ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya beliau radhiyallahu anhu. Padahal di masa itu adalah beliau radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura. Masya Allah, tabarakallah. Nah, demikian tentang bisyarah atau tanda-tanda kewaliannya Abah Guru Sekumpul. Selanjutnya nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang kemudian. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.